Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel 3 Film Seminggu, di mana kita akan mengupas 3 film dalam seminggu. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan film Parasite mengenai detail-detailnya. Kalau ngomongin film Parasite, pasti nggak jauh-jauh dari status sosial, kelas, dan level. Dan itu semua ditranslate dengan sangat baik oleh DOP Parasite, yaitu Kyung Pyo Hong. Even dari shot opening sequence-nya juga bisa dilihat dengan sangat jelas, mereka berada di dalam rumah di bawah tanah. Maksudnya, level ekonomi mereka, atau keluarga Kim, berada di bawah rata-rata atau standar. Dan itu di-emphasize oleh Kyung Pyo Hong dengan camera movement menurun. Gue juga sadar ada perbedaan treatment pencahayaan dari rumah keluarga Kim yang super miskin dengan rumah keluarga Park yang super kaya. Lampu-lampu di rumah keluarga Kim dipenuhi dengan lampu bohlam yang murah dan harsh. Sedangkan lampu di rumah keluarga Park semua LED yang terlihat mahal, warnanya pun bisa lebih soft dan lain-lainnya. Dari sisi kamera movementnya pun terasa berbeda. Shot-shot di rumah keluarga Kim terkesan lebih kaku dan simple. Berbeda dengan shot-shot di rumah keluarga Park yang terasa luwes, lebih rumit, dan lebih lancar. Jadi, membuat penonton berkesan kalau di rumah keluarga Park itu lebih nyaman dan enak dibanding di rumah keluarga Kim. Dari sisi framing, gue juga notice kalau keluarga Kim, mereka sering banget berada dalam satu frame, berasa lebih lengkap gitu. Mungkin karena rumahnya kecil juga ya, jadi lebih terbiasa komunal gitu. Nah, dibanding dengan keluarga Park, lihat deh, di mobil segini kecil aja, mereka nggak dalam satu frame. Even saat pesta ulang tahun Dasong pun, Dahye enggan merayakannya. Dia lebih memilih berdua dengan Kevin. Masih tentang framing. Film Parasite banyak menggunakan frame within a frame. Kurang lebih bisa ditranslate menjadi frame di dalam frame. Seperti terlihat di beberapa frame ini. Maknanya apa? Maknanya adalah penonton ditempatkan di perspektif penonton. Seperti kita menonton pementasan seni atau drama. Jadinya, kita nggak diajak masuk ke situ dan merasakan diri kita dalam situasi itu di filmnya. Tapi, kita dikasih kesempatan untuk berpendapat sendiri tentang kejadian itu. Seperti menonton teater. That's why lagu-lagu di film ini bertema theatrical dan cocok banget. Setelah membahas sedikit tentang sinematografi, kayaknya kurang lengkap kalau nggak menyinggung sedikit tentang simbol-simbol dalam film ini. Simbol pertama yang mau gue bahas adalah tangga. Penggunaan tangga dalam film ini sangat banyak. Mulai dari tangga di kamar mandi, keluar rumah keluarga Kim, hingga sampai di halaman depan rumah keluarga Park. Masuk ke dalam juga ada tangga lagi. Keluarga Park pun semua tinggal di lantai 2. Lalu belum lagi turun basement keluarga Park dan bunkernya di bawahnya lagi. Lalu belum lagi menghitung berapa banyak tangga yang keluarga Kim lalui saat mereka terbirit-birit pergi dari rumah keluarga Park. Banyak banget kan tuh. Penggunaan simbol tangga adalah perbedaan status sosial dan level mereka yang sangat jauh. Saat mereka berada di atas angin, hingga kembali ke level mereka di paling bawah. Belum lagi masih terendam banjir hingga seleher. Semuanya untuk menggambarkan kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat saat ini yang begitu parah. Simbol kedua adalah batu. Pada babak awal film ini, batu pemberian Min, yaitu Scholar Stone, digambarkan sebagai batu yang bisa membawa berkat, rezeki, dan lain-lain. Bahkan batu tersebut dirawat dengan baik oleh Chung Suk. Seolah-olah batu itu benar-benar mujarab. Keluarga mereka perlahan-lahan mendapat pekerjaan dan bahagia. Kevin menjadi investor dengan batu itu. Dia bahkan berkata, ia merasa batu itu mengikuti dirinya kemanapun ia pergi. Hingga sampai menuju ending saat Kevin menulis surat untuk ayahnya. Ia berkata, ia sudah membuat rencana, sebuah rencana fundamental. Lalu ia meletakkan batu itu di sebuah sungai. Kemudian batu itu menjadi sama dengan batu-batu lainnya di situ. Tidak ada yang spesial. Yang membuat batu itu terkesan spesial adalah karena kita merasa batu itu spesial. Sama halnya ketika mereka semua mendapat pekerjaan. Itu semua berkat sandiwara mereka, bukan berkat batu itu. Oh iya, untuk simbol-simbol lain yang punya makna menurut kalian dan belum gue sebutin, boleh banget loh disampaikan di kolom komentar. Yuk, mari kita ramaikan kolom komentarnya. Ngomongin film Parasite emang selalu seru, dan setiap kali kita menontonnya, akan ada beberapa detail kecil yang baru yang kita dapat. Seperti soal bau, sebenarnya udah dibeberin dari scene pertama saat fumigasi serangga. That's why bau baju mereka semua sama.
Lalu saat Gyun-se bilang dia harus mengendap-endap naik untuk cari makanan, dengan cerita Mrs. Park yang bilang anaknya pernah melihat hantu. Sama kan? Ditambah lagi analogi Chung-suk tentang kecoa yang lari dan bersembunyi menjadi nasib Ki-taek di akhir film yang harus lari dan bersembunyi dalam bunker setelah membunuh Mr. Park. Lalu soal Ki-taek yang berkata satu-satunya rencana yang nggak akan gagal adalah nggak ada rencana, bisa jadi itulah yang menyebabkan ia membunuh Mr. Park, karena ia nggak pernah punya rencana, aka tanpa visi dan misi. Menurut gua, film Parasite adalah film dengan pembabakan yang sangat rapi dan tertata. Dari awal hingga akhir, rasanya hampir nggak ada celah. Semua bisa dicerna dengan ringan tapi nggak murahan, dan nggak ngatur penonton mau bela pihak yang mana. Since semua pihak di film ini ada salahnya. Ditambah lagi, sinematografinya sangat mendukung, dan lagu-lagu yang dipilih juga pas banget. All in all, menurut gua Parasite pantas mendapat Best Picture di Oscar 2020 karena film ini keren banget. Sekian mini breakdown film Parasite. Sekarang kita akan masuk ke sesi scoring. Menurut 3 film seminggu, film Parasite pantas mendapatkan skor 9. Terima kasih sudah menonton 3 film seminggu review film episode 10 Parasite Part 2 mini breakdown. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan kalau ada review film lainnya. Thank you.